Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah apartheid. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lydia dari kelas 12 IPSD dengan absen 16. Apa itu apartheid? Nah, apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diperlakukan di Republik Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1993. Secara etimologis, berasal dari bahasa Afrika yang artinya terpisah. Tokoh yang merancang politik apartheid adalah Hendrik Verwoerd. Hal yang perlu digarisbawahi dalam sistem apartheid adalah legalisir hukum atas diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna atau kulit hitam. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya apartheid. Belanda adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Sejak tahun 1652, Belanda menjajah Afrika Selatan untuk menguasai sumber daya alam. Namun, Inggris datang dengan tujuan yang sama, hingga terjadilah Perang Boer di tahun 1899 sampai dengan 1902. Inggris menang dan mendirikan negara dengan ketatanegaraan mereka, yaitu Union of South Africa. Inggris menyatukan wilayah dan menjadi satu republik yang dipimpin oleh Hendrik Verwoerd sebagai presiden. Di bawah kendali Inggris, pemisahan ras atau politik apartheid ini berlaku sejak 1910 yang menimbulkan diskriminasi antara kedua ras warna kulit. Kemudian muncullah Undang-Undang Wilayah Orang Asli yang disahkan pada 1913 dan 1936, memaksa suku-suku asli Afrika yang tidak berkulit putih untuk tinggal di tanah kurang dari 14%, padahal sebenarnya mereka adalah kaum mayoritas dengan mencakup 85% penduduk. Pemberlakuan apartheid. Pada 1948, apartheid diterapkan di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan. Periode pertama dikenal sebagai Baaskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki suprema atas kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam di Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat permukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hal politik, termasuk hak kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, kaum kulit putih menyadari bahwa tenaga kerja murah hanya berasal dari orang-orang yang baru saja mereka singkirkan. Untuk itu, agar kegiatan bisnis berjalan lancar, para pebisnis kulit putih mengizinkan kaum kulit berwarna untuk kembali ke wilayah-wilayah putih untuk bekerja. Guna mengawasi orang-orang kulit berwarna tersebut, 4 rancang undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Larangan Nikah Campur pada tahun 1949, Undang-Undang Registrasi Penduduk pada tahun 1950, Undang-Undang Wilayah Kelompok pada tahun 1950 secara paksa merelokasi 3,5 juta orang pada akhir 1980, dan Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas pada tahun 1953. Ketika Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada tahun 1958, apartheid diterapkan dengan cara lain, yaitu dari Baaskap ke pembangunan terpisah. Maksud dari istilah pembangunan yang terpisah dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan setahun setelahnya, yaitu Self-Government Act 1959. Undang-undang ini mengesahkan yang disebut Black Homelands atau tanah air etnis bagi 10 suku kulit hitam di Afrika Selatan. Akibatnya, seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku tersebut.
Dengan demikian, sekitar 87% wilayah Afrika Selatan dikuasai oleh kaum kulit putih. Di satu wilayah suku itu, semua warga kulit hitam dapat menikmati semua hak politik dan menjadi warga negara dari wilayah itu, bukan warga negara dari Afrika Selatan. Contohnya, mereka dapat melakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin mereka. Wilayah itu memang dirancang sebagai sebuah negara merdeka yang hanya terdiri dari orang-orang kulit hitam. Nah, di wilayah tanah itu, sebagian pajak yang dibayar akan digunakan untuk membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lainnya. Sementara itu, mereka yang bekerja di tanah orang-orang kulit putih tidak diperbolehkan mengikut sertakan keluarganya. Hal ini bertujuan menghindari dominasi ras kulit hitam di tempat kaum kulit putih. Semua warga non-kulit putih wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Dalam buku izin itu tercantum akta perkawinan, akta kelahiran, dan surat izin kerja. Perlawanan terhadap apartheid. Kondisi tersebut awalnya tidak dipahami oleh mereka. Namun, lambat laun terjadi kesamaan pikiran tentang diskriminasi rasial ini. Orang-orang kulit hitam melakukan perlawanan dengan membentuk organisasi African National Congress atau ANC. ANC merupakan partai politik untuk mengalahkan politik kulit putih di bawah pimpinan Nelson Mandela pada tahun 1952. Pada awal 1955, ANC mengirimkan 50.000 sukarelawan ke kota-kota dan kampung-kampung untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Tujuannya ialah tanah yang seharusnya dibagikan kepada orang yang tidak punya tanah. Upah harus sesuai dengan standar hidup dan jam kerja dikurangi, serta tidak ada perbedaan dalam mendapatkan pendidikan. Tuntutan-tuntutan ini disatukan dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown 26 Juni 1955. Pada 6 April 1959, Pan-Africanist Congress atau PAC dibentuk oleh pecahan masyarakat dari ANC. PAC mengampanyekan anti-Pass Law. Kampanye pertama mereka berbuntut pembunuhan massal di Sharpeville pada 21 Maret 1960. Ketika 69 orang tewas ditembak, tepatnya pada 8 April 1960, ANC dan PAC dilarang oleh pemerintah. Para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan tanpa proses pengadilan. Nelson Mandela dipenjarakan seumur hidup pada tahun 1962. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Pieter William Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand Willem de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan Ferdinand Willem de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. Ia menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian partai politik segera dicabut. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan undang-undang tentang apartheid. Apartheid resmi berakhir pada tahun 1994. Pada tahun yang sama, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika.